menyebutkan bahwa salah satu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membatasi atau memperketat pengawasan terhadap barang-barang impor ilegal yang masuk. Apakah memang ini menjadi katakanlah deal breaker terhadap persaingan produk-produk yang diproduksi di dalam negeri, dan kenapa Pak? Karena kita mengingatkan memang produk-produk yang masuk dari luar negeri katakanlah yang sering dikeluhkan oleh para pengusaha, produk-produk dari China ini harganya sudah tidak logis begitu Pak, saking murahnya. Jadi jelas masyarakat pasti ingin belinya ke produk-produk yang lebih murah. Nah, bagaimana Anda melihat fenomena ini Pak? Ya, jadi kami retail itu juga terpukul, bukan cuma UKM ya. Retail itu terpukul dengan adanya kemudahan mereka masuk dan menjual secara online mungkin. Jadi mereka masuknya bahasanya seperti borongan, tapi jumlahnya cukup besar. Nah, yang kami khawatirkan tuh yang masukin itu bukan warga negara Indonesia, tapi warga negara asing yang bekerja sama dengan pengelola gudang. Yang penting ada gudangnya, barang di drop, lalu jualannya pakai online. Nah, ini yang memukul sektor baik online-nya juga yang sama-sama UKM yang jualan barang dalam negeri, retail yang di mall atau pusat perdagangan ITC itu semua jadi sepi. Nah, akhirnya mereka lama-lama juga ikut membeli barang import itu. Nah, ini kan harus dilakukan penertiban ya, agar bagaimana barang-barang yang masuk dari itu dengan harga sangat murah itu bisa dilakukan pengawasan, mengikuti peraturan, bukan cuma bayar pajak tapi harus ada SNI-nya, harus ada halalnya, BPOM-nya dan lain sebagainya. Nah, itu yang menurut kami sih harus segera diperbaiki adalah itu. Oke, baik. Tadi Anda menyebutkan bahwa sebenarnya kelas menengah ke atas ini kan spend-nya masih cukup oke begitu performance-nya. Tapi kelas menengah ke bawah lah yang sedang menurun begitu dari beberapa riset yang Anda lakukan. Sebenarnya kalau dilihat lagi lebih detail, perilaku apa sih Pak yang mempengaruhi penurunan daya beli masyarakat ini, terutama berkaitan dengan apa yang terjadi kegiatan ekonomi di store-store offline yang merupakan anggota Hipindo. Apa yang menjadi pertimbangan teman-teman di kelompok menengah ke bawah akhirnya sampai daya beli masyarakatnya menurun begitu? Ya, jadi contoh sekarang kami juga cek ke anggota, kita memang bisa menaikkan atau stabil ya omsetnya, namun profit kita turun. Nah, artinya ini kan ada pengurangan keuntungan, itu akan berdampak ke efisiensi. Itu akan turunannya itu, Pak. Begitu profit turun, efisiensi akan ada efisiensi dengan mungkin menggunakan komputerisasi atau dengan robot atau dengan apa ya segala macam teknologi. Akhirnya itu kan tenaga kerja juga akan banyak pengurangan. Nah, ini akan terjadi kan ke bawah semua akan turun daya belinya karena ya pekerjaannya akan banyak yang berkurang. Nah, harapan kami justru program pemerintah yang baru ini, semangat baru ini bisa mendorong dari bawah ya dengan program makan tadi, bagaimana ibu-ibu jadi bisa saving money. Ya kalau anaknya dikasih makan kan jadi jajannya nggak usah keluar uang jajan, itu kan semacam subsidi ya. Nah, subsidi itu bisa diputarkan lagi kan ke atas, dalam arti timbul pola konsumsi atau perdagangan atau investasi baru untuk menangkap ini. Contohnya misalnya programnya itu sukses, akan ada industri penunjang untuk membuat makan siang yang lebih efektif. Mungkin ada mesin-mesin yang akan masuk untuk dan tenaga kerjanya akhirnya terpakai. Nah, itu harus ada program-program nasional seperti ini, menggerakkan ekonomi dari bawah itu sampai ke atas, dan di atasnya juga melihat peluang ini melakukan investasi juga. Nah, ini yang terjadi itu ya, seperti yang ditanyakan tadi itu, ekosistem ini harus mulai semangat baru ini didorong kembali supaya bergairah untuk sektor real. Oke, baik Pak Budi. Kita kembali berbicara berkaitan dengan susunan atau formasi kabinet Prabowo. Untuk Hipindo sendiri yang bergerak di retail offline, kira-kira jabatan atau posisi apa sih Pak di kementerian apa yang paling ditunggu-tunggu yang menjadi deal breaker terhadap kondisi retail offline di kedepannya? Mungkin belajar dari beberapa periode kemarin begitu. Yeah. Sosok yang mana, kementerian atau menteri siapa Pak yang paling ditunggu-tunggu, dan sebenarnya mungkin pertanyaan adalah ekspektasi Anda ingin menteri yang karakternya seperti apa? Apakah yang memang juga bergerak di bidang retail atau memang pengusaha atau seperti apa Pak Budi? Ya, kalau Hipindo ini agak unik, makanya kami selama Hipindo ini koordinasi tupok dengan Kementerian Perdagangan untuk SUP gitu ya, dengan Kementerian Pariwisata untuk izin pariwisatanya, restoran, salon gitu ya, tempat permainan anak-anak, karena ada di Hipindo juga. Ya. Di fashionnya kami ya SUP juga, tapi kadang juga bisa ke ekonomi kreatif atau ke Kementerian Pariwisata.
dengan Kementerian Koperasi untuk koordinasinya juga kami banyak karena itu banyak berhubungan. Jadi kami ada juga dengan Kementerian Pak Erlangga, Kemenko Equin untuk koordinasi dan Pak Luhut BBI ya. Jadi kita banyak juga Kementerian Informatika karena kami juga Hipindo ini berjualan online loh. Ya, kami itu malah mestinya nanti pingin ngadep juga nih ke Informatika karena syarat ini anggota kami sudah berbondong-bondong live shopping, walaupun di mallnya tetap ada toko ya. Jadi kita akan ke sana juga. Kementerian itu Halal, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan juga untuk apotek-apotek anggota kami juga ada. Jadi banyak banget ya kementerian yang harus kita koordinasi di Hipindo ini karena sektor kami sangat wide gitu ya. Ya dengan Kementerian BUMN juga kita juga koordinasi juga untuk mungkin mallnya yang ada kayak Sarinahnya juga dan program-program yang lainnya. Nah kalau kami harapan sih dari pemerintah sebenarnya adalah jangka pendek karena kita perlu memastikan jangka pendek ini program yang real. Ya artinya yang langsung menyelamatkan perdagangan dalam negeri. Jadi kebijakannya itu jangan terlalu banyak. Bikin kebijakan yang ya misalnya mohon maaf kalau mall sepi kadang-kadang saya suka bilang ganjil genap itu kan Pemda ya. Ganjil genap pasti bikin beberapa mall akan sepi dan itu kan mengurangi ini. Nah kebijakan itu harus mungkin dibuat mungkin kebijakan yang sesuai dengan misalnya jam buka tutupnya kantor, jam buka tutupnya mall, kebijakan pajaknya juga lupa dengan Kementerian Keuangan. Jadi yang jangka pendek bisa langsung diselesaikan dan kami sudah bikin masukan ya, kalau dibahas di sini banyak banget. Tadi kan saya udah bilang ada ganjil genap, ada kebijakan pajak import, pajak biaya masuk. Itu semua harus pas untuk supaya kemudahan berusaha. Jadi izin usaha juga mau bikin toko susah, tapi kalau di online kan gampang. Nah itu semua tuh banyak. Udah ada kami bikin buku tuh, kami udah kirimkan juga ke Pak pemerintahan yang sekarang dan pemerintahan yang baru. Kita udah kirim masukan-masukan kami itu. Dan cukup banyak begitu ya kementerian-kementerian yang juga akan terlibat dalam rekomendasi-rekomendasi yang dibuat. Fungsi koordinasinya harus jalan. Jadi jangan kementerian A dan B ya kementerian itu nanti bertolak belakang gitu.